Yuk balik lagi. Sama lagi anjing. Yuk balik lagi dengan kita kontrakan 5 pintu. Kok ketawa sih anjing? Balik lagi dengan kita di channel kontrakan 5 pintu. Kalau kemarin kita bahas konspirasi 9/11, kalau sekarang bahas teori One Piece. Oke. Ada nama segmennya nggak kita Bil? Mungkin kalau buat sekarang belum ada ya. Mungkin kalau memang teman-teman ada saran gitu segala macam ya tulis aja di kolom komentar. Karena mungkin kedepannya bakal banyak ngomongin soal anime juga gitu. Karena memang agak bau bawang juga sih. Ya ibu juga gitu. Cuma ya oke lah. Kita langsung aja gitu. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Oke. Mungkin pada tahu mungkin kalian udah pada tahu karena gue sering muncul di kamera lah. Gue Egi, dan kali ini gue ditemanin oleh Bung Sabil. Oke, halo. Kita peran dia apa? Konspirator ya? Kalau Arif konspirator. Kalau Arif Animator mah gambar, Cuk. Animator gambar dong. Iya kan? Gua orang yang bisa diajak diskusi aja. Iya. Nah, Diskutor. Oke, diskutor. Oke, gimana nih, Gi? Kita perawalannya tuh mau ngebahas teori One Piece. Karena emang apa ya? One Piece tuh banyak banget gitu maksudnya. Bener. Teori-teori di dunia maya segala macem. Ya. Itu banyak banget bertebaran. Nah, menurut lo apa, Gi? Teori yang paling apa ya? Yang paling lo wah anjir nih, apa jangan-jangan nanti ke depannya kayak gini gitu. Kalau gue sih mungkin ya big theory One Piece itu abad kekosongan gitu. Oke. Abad kekosongan ya. nih. Apa kalau bahasanya void Century? void century itu artinya apa sih? Void. Iya. Lupa gue. Kekosongan. Iya, void century. Abad kekosongan iya, berarti. Abad kekosongan benar gitu. Karena di dalam One Piece kan banyak teori yang bener lu Iya. bilang, tapi big teorinya One Piece menurut gua ya ini Masih abad kekosongan. Abad kekosongan tuh apa? Ya ini makanya. Ini makanya dibahas, udah dengerin aja. Gimana abad kekosongan di One Piece menurut lu gimana Bil? Menurut gue nih, abad kekosongan tuh kayak apa ya? Pasti pada zaman dahulu kan dijelasin nama One Piece kan 800 tahun yang lalu gitu. Ya. Ada sebuah kerajaan yang sangat maju di antara sekarang tuh yang aliansi sama dunia kan sama pemerintah dunia kan 20 negara 20, itu kan. iya. Nah, mungkin menurut gue nih kan ada beberapa kerajaan yang enggak aliansi gitu. Atau sebuah daerah lah. Kita sebut aja kemarin Wano. Ya. Terus ada Elbaf juga. Ya. Nah, itu kan adalah Skypiea segala macam. Nah, itu kan ada beberapa wilayah yang enggak terafiliasi. ya terafiliasi sama pemerintah dunia gitu kan. Berarti ada yang terafiliasi, ada yang enggak. Nah, ya gue pernah baca teori kayak gini. Jadi kayak dulu pemerintah dunia yang sekarang itu tuh dia mengajak perang atau apa ya? Ibaratnya tuh dia iri pada kemajuan Void Century ini. Ya. Karena mungkin di Void Century kayak sebuah kerajaan yang ya pasti kita tahu lah. Maksudnya kalau penggemar One Piece pasti tahu kayak ini pasti dipimpin oleh Joy Boy, gitu kan. Nah, pemerintah dunia tuh iri kayak anjir, ini tuh kok dia maju banget gitu segala macam, dia bisa buat ini, bisa buat itu. Padahal itu tahunnya 800 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi dia membentuk aliansi kepada 20 kerajaan itu untuk memerangi Void Century. Mungkin apa ya? Uniknya kayak gini. Kan kita juga pernah dengar Buster Call kan, istilahnya gitu kan. Nah, Buster Call itu kayak dikelilingin satu pulau gitu, dikelilingin sama beberapa kapal pemerintah dunia gitu. Kapal bomber. Nah, itu tuh ya contoh ya pas di Ohara gitu kan. Pas pulaunya Robin gitu. Pas kecil ya. Ya, pertama kali kita dikenalin dengan istilah Buster Call yang meluluhlantahkan sebuah pulau gitu. Nah, menurut gue tuh ada teori yang hancurnya Void Century itu bisa jadi perumpamaannya tuh kayak Buster Call gitu. Jadi kayak bener-bener Void Century terus dikelilingin gitu sama aliansi pemerintah dunia yang 20 negara ini. Nah, itu diluluhlantahkan. Okay. Jadi ada yang kepisah-pisah juga. Ya
karena kan sampai sekarang juga nggak ada di peta gitu maksudnya. Dan sampai sekarang pun Void Century ini sejarahnya pun nggak ada yang tahu. Bener-bener ditutup-tutupin. Beberapa aja yang tahu, kayak misalkan Goldie Roger, Shirohige, yaitu Ohara itu. Jadi memang Void Century ini benar-benar ditutupin sama pemerintah. Bahkan yang berhubungan dengan Void Century ya itu bakal dimusnahkan. Musnahkan. Century itu apa? Abad kekosongan. Bukan, maksud gua itu berupa apa? Kerajaan. Hah? Kerajaan. Oh, kerajaan. Tapi Ya. disembunyiin ceritanya gitu. Iya. Kenapa? Jadi baik lagi tadi nih. Jadi di abad kekosongan itu terjadi pada 800-900 yang lalu, Rip. Iya. Nah, di abad itu ada suatu kerajaan yang besar yang sangat jaya, sangat maju lah pokoknya. Dan di beberapa sisi dunia itu ada juga kerajaan-kerajaan kecil. Nah, kerajaan-kerajaan kecil ini membentuk afiliasi. Jadi 20 kerajaan untuk apa? Untuk menghancurkan Void Century. kerajaan besar yang ada di abad kekosongan ini. Kenapa? Tadi yang dibilang Sabil mungkin karena iri. Soalnya ini benar-benar belum ada yang tahu juga kenapa. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya ini banyak teori. Makanya banyak teori. Makanya kita berteori ria. Anjay, betul. Iya, maksudnya. Jadi lanjut lah. Ya itu maksudnya kayak apa ya? Karena kan yang maksudnya di manga One Piece yang terbaru deh. Ya. Kan ada si Saint Saturn dia nurunin Buster Call juga kan buat ngancurin Egghead kan. Nah, gue jadi berpikir kayak anjir, kenapa hampir setiap pulau yang hampir setiap pulau ya. Maksudnya yang misalkan ada seseorang atau ada kelompok seseorang yang mengetahui tentang abad kekosongan, itu tuh langsung di Buster Call. Nah, itu tuh kayak seolah-olah itu tuh mengingatkan pada apa yang terjadi di 800 tahun yang lalu. Kenapa harus pakai istilah ya maksudnya kalau pemerintah itu kan istilah Buster Call gitu. Tapi kenapa harus pakai metode yang kayak gitu gitu? Oke. Nggak ada cara lain untuk memusnahkan gitu. Langsung satu pulau. Ya. Itu segala macam. Nah, itu maksud gua apakah pada zaman ya itu Void Century itu pemerintah dunia berserta aliansinya itu menghancurkan Void Century dengan cara kayak gitu, kayak gimana atau kayak gimana gitu. Ya, nah, betul. Dan ditambah lagi pada saat itu 20 kerajaan yang menghancurkan kerajaan di Void Century ini itu berafiliasi dan mempunyai misi kesetaraan antara 20 kerajaan ini supaya tidak ada tahta di situ. Iya. Jadi 20 kerajaan ini nggak ada tahtanya, kayak kalau di PBB ya mereka cuma berkumpul aja tapi nggak ada pemimpin PBB itu sendiri gitu loh. Kata siapa? Nah, kalau di One Piece gitu harusnya kan, tapi ternyata sekarang yang kita ketahui ya ada penguasa di tahta kosong. Iya. Yaitu siapa? Insama. Yang kemarin tuh ya banyak bertebaran juga itu leluhurnya dari kerajaan Alabasta. Ya. Ada di realitas. Ya, jadi kan waktu itu kayak pas gue lupa chapter berapa gitu. Pokoknya yang pas Raja Cobra tuh mau mati kan. Ya. Terus dia nanyain kepada Gorosei gitu kan. Dia menanyakan tentang itu Nefertaria Lily. Ya. Ya lu baca One Piece dulu dah gitu. Yang One Piece aja lah. Tapi Bill, balik lagi Bill. Gue mau nanya nih. Di abad kekosongan kan ada kerajaan besar itu yang ditumbangkan oleh dua pemerintahan dunia yang sekarang ini. Bener. Menurut lu apa aja hal-hal yang dilahirkan dari kerajaan besar itu? Sehingga pemerintah dunia yang sekarang ini dulunya itu berarti kudeta gitu. Apa gitu isinya tuh abad kekosongan selain teknologi yang maju gitu. Betul. Bahkan teknologi maju itu menurut lu apa deh? Yang sekarang ada di dunia One Piece sekarang gitu. Oke. Menurut gue nih satu yang udah ada di manga One Piece. Robot kuno yang bangkit ketika Luffy Gear 5. Oke. Ya. Nah, itu ya robot. Ya, ini gue mau jelasin nih. Sabar kameramen. Jadi gini, kenapa menurut gue pada saat itu maju banget? Karena anjir,
800 yang tahu. Ya. 800 tahun yang lalu Ya. itu udah ada yang bisa nyiptain robot segede itu dan bisa kendalin secara otomatis gitu. Anjir itu kayak wah, anjir ini tuh cuma sebongkah bukti pada zaman Void Century itu ada teknologi yang sangat maju gitu. Salah satunya robot. Salah satunya robot. Yang lain? Menurut gua kalau yang lain tuh balik lagi senjata kuno. Senjata kuno. Senjata apa kuno. lagi? Apa aja senjata kuno tuh? Ingat Senjata gak? kuno menurut gua kan Poseidon. Poseidon kan kita tahu si siapa Putri Duyung. Ya. Putri Duyung yang di itu. Anaknya inilah. Ya, anaknya Neptune. Terus Yang kedua itu Uranus. Yang belum tahu udah sih. dikonfirmasi adanya di Wano. Oh, tapi gitu? kita belum tahu. Belum tahu kita. Iya, kayak Iya. gimana bentukannya belum tahu. Iya, Cuma iya. ada yang berteori kayak Uranus tuh kayak sebuah kapal perang katanya gitu kan. Ya entahlah gitu. Karena kita cuma dikasih tahu dikonfirmasi oleh bapaknya Odin sendiri Ya. gitu. Maksudnya Uranus memang benar ada di bawah tanah Wano. Tapi gitu. kalau Poseidon itu dia kekuatannya apa, Bil? Itu dia mengendalikan monster laut. Oh, terus yang selanjutnya apa tadi? Uranus. Uranus sudah. Ya, Terus sama ketiga? yang belum itu Pluton. Nah, mungkin kalau yang ngikutin One Piece banget nih, kayak pernah yang pas chapter lalu, gue lupa chapter berapa juga, yang Im Sama ngehancurin pulau yang ditempatin Sabo untuk singgah. Apa ya? Lupa gua. Aduh, gue lupa itu pokoknya. Nah, jadi itu kan dia kayak pakai ada mesin di atas awan, dia tiba-tiba bisa meluluh lantakkan sebuah pulau dengan mesin itu gitu. Nah, awalnya gue kira itu Pluton, ternyata enggak, ternyata itu bikinan si Dr. Vegapunk gitu kan. Nah, ini Pluton gue masih ada bingung, cuma katanya tuh ya banyak teori juga kayak ada kayak UFO gitu bentuknya, nanti dia bisa menghancurkan kayak gitu. Pokoknya yang pasti kekuatan dari 3 senjata kuno ini itu pasti udah sangat-sangat overpower lah, sangat over. Tapi Bil, ada lagi yang menarik nih Bil, yang mau gua tanyain juga. Tapi cerita sedikit deh. Vegapunk kan bisa bikin buah iblis kan? Iya, buah iblis. Tapi bukan gitu. pure itu ya. Nah, ya dari sebutannya DNA apa? gitu lah. Ya, sebutannya Smile. Smile nggak sih? Ya maksud Smile tuh terinspirasi dari ya itu cloningan. Tapi intinya bisa buat. Nah, gue punya pandangan kalau ternyata di abad kekosongan itu si kerajaan besar ini nggak cuma buat ya bener teknologi sih, tapi buah iblis akankah mungkin berasal dari kerajaan besar juga? Gitu. Iya. Mungkin nggak? Soalnya menurut gue buah iblis ini, devil fruit ini kan menurut gue cuman istilah. Bukan benar-benar menggambarkan itu buah iblis yang gitu. lahir dari iblis kah gitu atau dari mana lah entahlah, tapi sebutan untuk ya teknologi dalam membuat kekuatan yang yang ada di dalam buah gitu. Dan setiap orang makan buah itu ya jadi punya kekuatan gitu. Mungkinkah? Enggak, Gi, sebenarnya udah jelasin, Gi. Gue lupa lagi, gue chapter berapa, sorry ya, gue banyak yang lupa ya lah gitu, masih chapter gitu. Gimana jelasin? Kalau nggak salah, pas flashbacknya Vegapunk sama Dragon, yang abis insiden Ohara, dia ketemu ya mereka. Nah, ketemu Dr. Vegapunk sama Dragon pas masih muda. Dr. Vegapunk juga yang kepalanya masih tinggi gitu, masih zaman muda tuh. Ya itu dijelasin kenapa buah iblis itu muncul, itu karena keinginan atau hasrat manusia untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Terus kenapa ada di buah? Kenapa bisa ada di buah? Nah, itunya memang dijelas, tapi kemunculannya itu dari hasrat manusia. Gitu. Berarti masih abstrak ya? Masih abstrak. Cuma dijelasin kayak gitu. Berarti masih abstrak nih soal teknologi buah iblis ini, masih abstrak. Cara munculnya tuh kayak gimana emang? Karena random banget gitu. Random banget benar. Kayak Meronomi. Ya, itu kan tiba-tiba muncul terus Doflamingo dapet gitu, terus dijadiin lelang, dijadiin door prize lah, prize pool untuk yang pas di apa sih namanya, Colosseum. Colosseum gitu kan. Tapi emang buah iblis tuh menarik banget kayak, karena dan gue juga nih Gi, ada teori yang bisa dibilang kan ini banyak buah iblis, nanti ada namanya buah dewa. Buah dewa ini yang konon nih dalam teori ini tuh yang makan tuh cuman Tenryubito
sama para Gorosei. Teori nih. Teori, Oh, masih teori. menarik nih. Iya, karena itu jadi seakan-akan tuh perbandingan terbalik gitu. Ya. Karena kan ya oke lah, ada buah iblis yang bisa bikin abadi gitu. Ya. Ya buah Pepenomi gitu kan. Hmm. Tapi kan itu pun harus mengorbankan si pemiliknya gitu. Hmm. Nah, maksudnya kalau Tenryubito Hmm. yang sudah hidup dari zaman dulu dan para Gorosei gitu, kayak anjir nggak mungkin gitu. Maksudnya masa mereka bisa hidup dari zaman ke zaman sampai 800 tahun yang lalu gitu, Ya. dan dengan kondisi masih prima gitu terus segala macam gitu. Nah, itu menurut gue rada nggak mungkin. Makanya gue rada gue menarik nih, maksudnya nih teori ada buah dewa, dan itu kebalikannya buah iblis gitu, dan disalahgunakan sama orang-orang di pemerintah sekarang yang menjadi otoriter segala macam, penindasan segala macam gitu. Nah itu menurut gue tuh teori yang wah anjir ya, beng gitu. Oh iya bener juga gitu. Ya itu balik lagi ke keterbalikan buah iblis. Balik lagi ke ini, abad kekosongan. Tadi mau nanya apa gue ya? Lupa nih. Oke, gini aja deh. Gue pernah denger lagi teori. Lu tahu kan istrinya Odin, Ya, Toki? ya Toki. Itu kan dari abad kekosongan deh. Kenapa? Dia bilang sendiri. Oh, Dia gitu? perjalanan waktu. Tapi dia bisanya Hmm? ke masa depan. Masa depan. Makanya dia mengirim Akazayanai beserta Ya. Momonosuke itu ke masa depan ke 20 tahun yang lalu, karena dia tahu ini 20 tahun yang lalu Wano bakal direbut kembali ke penerusnya yang sah, yaitu keluarga Kozuki. Dan terbitlah fajar gitu. Ya emang itu sering dibilang gitu pas di Wano ya. Nah, menurut gua nanti ke depannya bakal ada buah iblis yang bisa melakukan perjalanan waktu, tapi bukan ke masa depan, Ke masa lalu dong. ke masa lalu. Menarik nih. Jadi nanti Luffy itu entah bersama nakamanya gitu, bersama 9 orang ini, atau Luffy sendirian itu balik ke masa 800 tahun yang lalu dan bertemu dengan The Real Joy Boy. Nah, itu gue karena ya itu benar, maksudnya gue pas Toki datang gitu ya gue kaget gitu loh, dia bilang dari zaman 800 tahun yang lalu gitu. Anjir, kok ada gitu buah iblis yang bisa melakukan perjalanan waktu gitu, dan ini tipikalnya Paramecia lagi yang banyak orang underestimate buah iblis Paramecia gitu. Karena memang banyak banget kan buah iblis Paramecia tuh banyak banget gitu. Berarti kesimpulan gue Bil, masih ada dong orang-orang atau manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang ada di Void Century tapi hidup di zaman sekarang ada. gitu. Menarik ya. Salah satunya berarti Toki nih. Toki kan udah meninggal cuy. Oh iya udah meninggal. Iya. Ya maksudnya Ya. dia ada di masa sekarang gitu loh. Waktu itu gitu. Ya waktu itu. Selain Ada. itu apa lagi? Zunisa. Siapa? Zunisa ya? Iya. Oh iya Zunisa ya. Kenapa itu Zunisa? Ya itu yang dibilangin kan, Zunisa tuh mendapat hukuman dari Joy Boy pada zaman 800 tahun yang lalu. Ya. Itu hukumannya untuk membawa sebuah pulau yang sekarang jadi pulau gitu, Pulau Zu. Itu untuk berjalan terus di lautan, terutama di dunia baru gitu. Tapi kita nggak tahu kesalahannya itu apa gitu. Tapi pas Luffy pertama kali ngeluarin Gear 5 yang pas lawan Kaido, itu kan langsung bener-bener Zunisa tuh datang gitu. Kayak merasa terpanggil karena mendengar lagi suara genderang pembebasan. Wah, itu tuh epic banget itu anjir. Ya. Kayak pas pertama kali kita tahu tuh, wah aja itu epic banget. Ya itu semakin mendekatkan karena ya One Piece kan udah final saga nih ya. Final saga. Entah bakal ada beberapa arc lagi, tapi ini pastinya final saga dan pastinya bakal juga diungkapin semua misteri, semua keresahan kita, semua teori yang kita tuangkan ini bakal dijelasin sama Oda gitu, benernya kayak gimana. Amin, semoga umur kita panjang. beberapa tahun gitu. Ada teori iya, Oda tuh bilang katanya itu 5 tahun lagi, itu pada zaman 2020 kalau nggak salah. Tapi menurut gua nggak mungkin karena ini masih banyak buat ya misteri gitu di One Piece gitu. Karena kan ya kita sebenarnya udah tahu ke depannya tuh kemungkinan besar Luffy bakal
melawan Im Sama, Ya. otoriter tertinggi pemerintah dunia. Kemungkinan besar. Tapi kan Luffy juga masih belum melawan dia ini si bajingan Kurohige. Yang apa ya ibarat katanya ya bajingan Kurohige yang bajak laut yang dari bajak laut sebenarnya emang Kurohige, gua akuin. Dia villain yang bener-bener villain bajak laut gitu. Ya. Karena emang wah menggambarkan iya, bajak menggambar laut banget bajak laut gitu. Ya sebenarnya gua akuin keren emang. Dia sebagai villain keren gitu. Nah, terus belum lawan si siapa yang ngebunuh Ace? Tapi Akainu. siapa yang drill bajak laut itu? Kurohige. Dia petani. Lanjut Gi. Maksud gue nggak nyambung nih jokesnya. Maksudnya Hah? Gak tahu. Oke, lanjut Kan ke bajak laut kan. Ah, ya. Berarti petani kan. Bajak laut nggak harus itu petani. Sampingannya kan. Enggak. Habis itu dia ngebajak kan, ngebajak sawah gitu. Oh mungkin jarah. Ngebajak bajak. Ngebajak. Iya, maksud gue di sini. Ah. Tapi terlalu jauh. Oke, baik lagi. Habis ngebajak sawah dia bajak laut lagi. Ya, dah. Ya. Oke. Terima kasih atas Terima kasih atas Oke, lanjut, hiburannya. Tapi balik lagi Bil ke abad kekosongan nih. Oke. Yang tadi gue tanya kan soal makhluk-makhluk dan apa Oh, iya, yang iya, ada benar, di benar, ini benar. dan sekarang gitu kan salah satunya Zunisa ya. Iya. Berarti siapa yang ada di kerajaan sekarang tuh? Yang 4 orang itu? Gorosei. Ya, itu Gorosei berarti kemungkinan dari situ juga dong. Enggak dong, dia yang menentang. Ya, maksudnya gua zamannya Oh pernah iya, zaman benar. gitu. Dia ada di insiden 800 tahun Iya, yang lalu, benar. zaman itu. Berarti usianya nih sangat ini ya. Makanya nggak mungkin dong dia Nggak cuma mungkin. manusia biasa yang nggak punya kekuatan apa-apa. Walaupun kita udah diliatin siluetnya gitu kan, iya. kekuatannya gitu kayak monster semua gitu, monster iblis semua gitu. Tapi kayak ada apa ya? Ada sebuah yaitu ada satu pertanyaan tuh, kenapa dia bisa hidup selama Iya, itu gitu. Betul. Gitu. Itu yang pertanyaan kita selama ini dan belum terpecahkan oleh Iya, siapapun iya, juga. bener. Karena Terus? kan ya itu maksudnya dari abad kekosongan. Ya. Nah ini balik lagi ke abad kekosongan yang apa aja di sana itu menurut gue tuh abad kekosongan itu impiannya ujung dari impian para nakama di krunya Mugiwara, krunya Kenapa? Luffy. All Blue Oke. pertama si Sanji. Sanji, ya. Kemungkinan besar All Blue dulu adanya di Void Century. Nah terus kayak Nami mau menggambar semua peta dunia. Ya, benar. Ya. Nah Kayak ngasih clue gitu ya. iya, Pak? jadi kayak Oh, ujungnya iya, dari menarik ya. impiannya para krunya Luffy ini itu sebenarnya abad kekosongan gitu. Karena ya kita juga nggak tahu impian sebenarnya Luffy itu apa, karena selalu dikat sama Oda. Ya. Gitu. Ya itu bener gak? Ya mungkin apa ya? Nah gini deh menurut lu Gi, Ya. nanti di ending One Piece itu Luffy tuh bakal perang dulu sama pemerintah dunia atau nemuin One Piece dulu? Harusnya nemuin One Piece dulu. Oh bener itu Nah, nemuin One Piece dulu. Nah, menarik nih. Soal One Piece ya. Ya kayak gitu. Apa arti One Piece kan satu potongan nih. Iya. Nah, menurut gua satu potongan yang dimaksud itulah potongan sejarah yang hilang di iya. masa lalu itu. Tapi mengapa pas Roger menemukan itu semuanya tertawa? Ya, Itu tuh. ya juga. Iya kan? Malah ada yang berteori Gi, itu pas dapat One Piece, Ya. itu Roger tuh menemukan celana dalam yang berwarna emas. Oh gitu. Ada yang berteori kayak gitu. Celana dalam berwarna emas. Iya, celana dalam wanita berwarna emas. Jadi kayak lelucon gitu loh. Iya. Makanya semua ada banyak karena ya memang kayak anjir semuanya dipatahin semua gitu Ya, sama Oda. Kayak kita mengimpikan sebelumnya kayak wah One Piece tuh harta karun yang sangat megah, sangat apa kayak gitu. Ya. Tapi ternyata pas Roger menemukan, walaupun memang tidak dikasih tahu apanya gitu, tapi kita melihat ekspresinya Roger dan kru-krunya gitu, semuanya tertawa. Rayleigh pun yang jarang ketawa, dia tertawa lepas gitu kayak. Wah anjir ini apa gitu. Lu pernah itu enggak sih mikir kayak gitu? Kenapa Margadi itu aneh-aneh namanya? Ya. Monkey D, Jaguar D, ya Trafalgar D, Marshall D gitu. Nah, malah menurut gua nama-nama ini itu dulunya sebenarnya nama di Void Century.
tapi karena mempunyai keturunan jadi dijadiin marga. Menarik nih. Nah, Menarik. iya. Ntar mungkin kedepannya kita bahas Klendi, khusus Klendi nih. Khusus Klendi. Tapi tapi menarik memang. Kayak untuk saat ini, apalagi mungkin ada tambahan nggak kameramen? Ya udah, gitu aja. Gue punya satu apa ya? Ada yang ngeganjel gitu loh. Kayak pernah ada teori gitu yang peta pas ditemuin Nami sebelum atau sesudah pas di Skypia gitu, gue lupa. Nah itu kan ada satu kepingan yang gak ada di mata sebelah kiri. Ya, yang hilang. Ya. Dan di One Piece kenapa selalu identik dengan mata sebelah kiri? Zoro Enggak. mata kiri. Zoro. Wah, Luffy mata apa? Enggak, Luffy enggak. Oh, Ya enggak. maksudnya di lukanya juga di mata kiri. Lukanya mata kiri. Iya, dan kebanyakan orang yang mempunyai luka itu di mata kiri. Shanks. Mata kiri. Kakashi juga kiri. Beda server, Bos. Beda server. Ya pokoknya itu. Ya, Jadi pokoknya itu. ada yang menyebutkan sebuah teori. Raftel itu adalah kepingan atau sebagian dari Pulau Skypia. Dan pertama kali siluet Nika dimunculkan itu juga di Skypia tanpa kita nggak sadar gitu. Pas si Luffy lagi nyanyi di Api Unggun, itu kan kayak menari dengan gaya Dewa Nika gitu. Itu di Skypia gitu. Dan semua orang tuh pada ketawa semua gitu. Jadi menggambarkan sebuah kegembiraan, kebebasan. Karena menurut gue ya sejauh ini kebebasan di One Piece itu menurut gue semua orang yang bisa tertawa dengan lepas tanpa memikirkan masalahnya gitu. Menurut gue loh, karena ya balik lagi ketika Luffy dengan modern Gear 5 dia selalu tertawa, selalu menganggap semua itu lelucon. Sampai kekuatannya pun lelucon anjir. Kayak anjir aneh gitu, kekuatan paling aneh gitu sedunia yang memang ya pasti ya ini kekuatan yang bisa mengalahkan pemerintah dunia gitu. Oke, menarik nih, menarik. Ini sebenarnya kita bahas One Piece sebenarnya tadi bahas abad kekosongan, tapi bisa melebar kemana-mana. Pasti luas banget gitu. Karena semua berkesinambungan. Tapi ntar topik selanjutnya kita bisa khusus bahas Klendi atau tadi apa? Peta One Piece, Skypia, bahas itu pokoknya banyak lah. Nanti di segmen terkait selanjutnya. Abad kekosongan gua ada fakta. Oke, gimana? Tapi dengan realita itu sejarah beneran gitu. Ya, beneran. Diketahui bahwa manusia pertama kali muncul di wilayah Nusantara dan Sundaland sekitar 40.000 tahun yang lalu. Terus ada sebuah bukti kalau manusia itu hidup berkelompok di sekitaran perairan Sulawesi pada 33.000 tahun yang lalu. Dan ditemukan alat dan cangkang yang di Sumatera yang ditemukan 11.000 tahun yang lalu ternyata. Jadi dari 40.000 tahun, 33.000 tahun, 11.000 tahun itu ada kekosongan di situ. Jadi gak hanya di One Piece doang. Tapi balik lagi, memang Oda ini inspirasinya memang realita. Iya, banyak dari dunia nyata. Bahkan referensinya banyak gitu. Iya, banyak. Bahkan abad kekosongan juga sebenarnya dalam realita juga ada di Eropa. Tapi itu pembahasan lain lah udah. Semakin panjang pembahasan kita karena mendung banget ini guys. Juga gitu. Ini sudah agak sore memang. Sekarang syuting di atas kontrakan. Nanya lagi. Apa? Gimana? Editor. Gua nanya pertanyaan di One Piece gua cari kan. Mungkin kalian bisa jawab. Apa itu penunggu Florian Triangle? Florian Triangle. Apa itu? Yang manusia raksasa itu. Yang masih siluet tapi. Iya masih siluet. Siluet juga itu. Masih banyak siluet. Jadi yang satunya itu di mana sih road poneglyph terakhir? Ya ini masih misteri juga. Misteri juga. Tapi kemungkinan ya, menurut gue ya. Ya. Road poneglyph terakhir kan di manga One Piece yang minggu kemarin keluar. Ya. Itu Dory dan Brogy itu mau menjemput Luffy ke Egghead. Ya. Karena kemungkinan Dory dan Brogy itu udah tahu Nika udah muncul. Ya. Dan road poneglyph terakhir di Elbaf. Menarik. Pulaunya raksasa. Menarik. Raksasa yang tadi itu.
Yang pertama itu bos. Bukan, itu raksasa yang lain itu. Ini raksasa di Sudah One Piece. dikonfirmasi. Di One Piece. Apanya? Itu yang tadi yang tempatnya poneglyph terakhir itu. Kemungkinan, masih teori juga. Masih teori juga. Masih teori juga. Oke, Mungkin segitu aja dari segitu aja. kita berdua gitu Ya. untuk membahas One Piece. Kalau ada saran atau ada teori-teori dari apa kalian boleh tulis aja di kolom komentar. dan atau ada saran juga kita bahas One Piece dari topik apa, boleh juga. Boleh. Oke. Sekian dari kita kontrakan 5 pintu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Oke, bye bye.